warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hairani. Saya mahasiswa PPG Dalam Jabatan tahun 2022 kategori 1. Saya akan melaksanakan PPL 2 di SDN 16 Tampak Rawang, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, sekarang sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, hari ini siapa yang tidak masuk? Sekarang Ibu mau ingatkan lagi, kita masih COVID. Jadi kita harus mengingat 5M. Apa? Menggunakan menjaga. Sekarang Ibu minta kalian membaca. Kita akan literasi, ya. Ibu minta membaca sebelum kita belajar. Ya, biar kalian semakin lancar membacanya. Manusia bergantung kepada manusia lain. Karena itu saya berjanji saling mengasihi. Saya dapat bekerja sama dengan orang lain. Apa aja mencari penyembuhan manusia. Apabila sudah habis, silakan masukkan lagi bukunya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu Rayuan Beberapa. Siap? Ayo berdiri semua. Sekarang boleh duduk kembali. Tadi kalian nyanyikan lagu apa? Rayuan Beberapa. Nah, kaitannya dengan materi kita hari ini, kita akan membahas tentang sumber daya alam. Dan tadi di lagu itu kan ada pohon kelapa merambai-rambai, kan? Karena pohon kelapa termasuk sumber daya alam hayati, ya. Nah, sekarang Ibu mau tanya, siapa yang di rumahnya punya hewan peliharaan? Ada nggak? Ayo, apa? Kakak, hewan peliharaan apa? Kucing? Apa? Kucing. Kalau tanaman yang punya bunga di rumahnya, di halamannya, siapa? Bunga apa? Bunga gunung meletus. Apa? Betawi.
dan tidak terawat, sama ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat. Kira-kira apa? Siapa yang tahu? Ayo angkat tangan. Coba kakak apa ciri-cirinya? Nah, itu gimana gambarnya? Hewannya seperti apa kalau yang terawat? Bagus. Terus? Baik. Kalau sehat. Kalau yang tidak terawat? Sakit. Apa lagi? Mati. Lemah. Nah, tadi hewan. Coba sekarang siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat? Coba abang dulu. Ayo. Terawat bunga yang putih. Ya. Benar, bagus, Bagus. Bersih. Segar tidak? segar. Segar. Terus? Yang samping itu di pot yang samping itu kering. Kering. Lagi. Layu. Layu. Nah ya. Nah sekarang kalian perhatikan dulu ya video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4, ketemu lagi dengan Bu Siti Hairani. Di sini kalian memperhatikan tumbuhan dan ada berbagai macam tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar kalian. Di antara tumbuhan dan hewan tersebut ada yang terawat dan ada juga yang tidak terawat. Nah di sini ibu akan menyebutkan ciri-ciri hewan dan tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Nah yang pertama, ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Ciri-ciri tumbuhan yang terawat yang pertama segar sekali. Yang kedua, batangnya kuat atau kokoh. Dan yang ketiga, bebas dari hama atau kuman. Yang keempat, daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Ciri hewan yang terawat yang pertama, tubuh yang tegak dan bergerak lincah. Yang kedua, bulu atau rambut terlihat bersih dan berkilat. Jika dipegang atau diusap tidak mudah rontok. Yang ketiga, kulit bersih dan tidak ada luka. Yang keempat, mata terlihat jernih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi udah itu kan, kalian udah bisa menyebutkan ciri-ciri tumbuhan dan hewan yang terawat dan tidak terawat. Nah, sekarang kan bentuk dulu kelompok. Ya, sudah kelompok. Nah, sekarang ibu minta kalian menuliskan kelompoknya berdasarkan nama tumbuhan. Ya, misalnya kelompok ini, nama kelompoknya apa? Apa? Kelompok mawar. Ibu akan memberikan PPD-nya terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya. Tulis situ tadi nama kelompoknya apa? Terus nama kalian siapa? Tuliskan di situ. Nama pele ada kan sikit nama. Ya, ini tulis bunga anggrek. Nah, tulisnya bunga anggrek. Ini baru nama kalian. Ya, tulis. Ke depan, kita amati video yang ibu akan tampilkan ya. Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia. Jadi, sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya. Tadi kalian sudah menyimak tentang peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Nah, sekarang
sumber daya alam dan membaca bahan ajar. Yang kedua, jelaskan pentingnya peduli terhadap pelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, diskusikan dan tuliskan hasilnya ke dalam LKPD. Nah, di sini kalian diminta untuk berdiskusi pentingnya peduli terhadap kelestarian sumber daya alam, ya. Mengapa peduli terhadap kelestarian itu sangat penting? Ya. Nih, di sini kan udah ada nih perbedaannya. Ini yang dirawat, ini yang tidak dirawat. Jadi kalau kita nggak peduli sama sumber daya alam atau tumbuhan, berarti akan terjadi apa? Yang tulis Kalau sudah selesai, tutup dulu LKPD-nya. Sekarang perhatikan dulu ke depan. Kita akan melakukan ice breaking. Biar kalian konsentrasi lagi.
ini nggak harta karun. Pada jumpa gitu. Jadi kalian tiap pagi siram. Dua beda kah? Tiga. Bos, bismillah kau. Hiduplah kau berdosa. Ya Allah, terima kasih lagi. Kita perhatikan lagi ke depan. Kita ambil video yang ada di depan ya, memanfaatkan sumber daya alam hayati. Sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tidak hanya daun, buah, daging, dan kulit saja, tetapi limbah yang dihasilkan juga bisa kita manfaatkan. Salah satu contohnya adalah pembuatan pupuk yang memanfaatkan daun kering dan kotoran hewan ternak. Agar sesuatu dari hewan dan tumbuhan tersebut bisa kita manfaatkan. Yang pertama contohnya pohon mangga. Pohon mangga yang kita rawat akan menghasilkan buah, sehingga buah tersebut dapat kita makan. Contoh yang kedua yaitu ayam. Ayam yang dirawat akan menghasilkan telur dan daging. Nah, telur dan daging ini dapat diolah menjadi bahan makanan. Jadi, dengan merawat hewan dan tumbuhan, berarti kita telah mempunyai sikap mencintai lingkungan. Ini adalah contoh-contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, menyiram dan merawat tanaman. Yang ketiga, menanam tumbuhan. Keempat, merawat hewan peliharaan yang baik. Nah, tadi video tentang pemanfaatan tumbuhan dan hewan. Nah, di sini juga ada ini manfaat tumbuhan bagi hidup. Nah, sekarang kalian buka lagi LKPD 3. Sama bahan ajarnya juga. Nah, di situ ada LKPD 3. Nah, di situ kalian diminta mencari manfaat sumber daya alam hayati. Manfaat dari tumbuhan dan hewan. Kalian cari manfaatnya apa? Misalnya kayak tadi video tumbuhan apa? Mangga. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk apa? Nah, sekarang kalian cari. Mau mencari tumbuhan apa? Ya, LKPD ke-3. Kerjakan. Bisa dimakan, kemudian daunnya bisa diminum. Terus daunnya dijadikan apa? Sapu. Terus lagi bisa dibuat jadi minyak. Misalnya apa? Padi. Nah, padi. Manfaatnya apa padi? Nah, boleh tulis ini. Kalau sudah selesai semua, kalian buka lagi LKPD 4. Ya, LKPD 4.
tidak diurus, maka tanaman tersebut akan layu terserang hama. Tanaman tampak segar dan juga sehat karena tanaman tersebut akan terlihat segar dan tidak mudah layu. Yang lainnya perhatikan ke depan. Tak merusak terumbu karang. Nelayan menghasilkan nafkah karena tidak ada ikan masyarakat yang baik tidak dapat penghasilan. Nah, tepuk tangan untuk kelompok bunga mawar. Ya, sekarang kelompok bunga matahari. Harus peduli terhadap sumber daya alam di lingkungan. Kita harus peduli yang ada di sekitar, sehingga sudah harus merawat dan menjaga, peduli terhadap kelestarian sumber daya alam. Tepuk tangan untuk bunga matahari.